Waspada ya, penyakit radang sendi atau osteoartritis sekarang tak hanya dialami orang tua, tapi juga usia muda. Ada buah yang bermanfaat untuk mencegah radang sendi, yakni nanas. Lalu, bagaimana caranya? Wah, kelihatan menggiurkan sekali ya tongseng kambing ini. Tak hanya kuahnya yang pekat dan potongan dagingnya yang besar, tapi ada buah nanas segar yang ikut dimasak sebagai campuran makanan khas Solo, Jawa Tengah ini. Aku juga pernah dengar tuh dari mama, katanya kalau daging sebelum dimasak memang lebih baiknya dipakein nanas dulu biar dia lebih empuk dan lebih enak pas nanti dijadiin makanannya. Yang aku tahu ya, buah nanas itu banyak banget manfaatnya. Mulai dari vitamin C, udah gitu kayak antioksidan. Apalagi vitamin C emang berguna banget untuk cewek-cewek. Ternyata buah nanas sudah lama dikenal sebagai trik jitu untuk melunakkan atau mengempukkan daging, baik sapi maupun kambing. Sudah banyak penelitian yang mengkonfirmasi bahwa nanas bisa melunakkan daging pada masakan. Di dalam buah nanas terkandung zat bernama enzim bromelain yang termasuk ke dalam jenis enzim protease. Fungsi utamanya dapat memecah atau memutus ikatan peptida pada protein. Sehingga ketika sari nanas dicampurkan bersama daging mentah, maka zat protein pada daging akan melunak akibat proses kimiawi dengan enzim bromelain. Karena protein yang ada di daging yang tadinya rapat dengan diberikan nanas di dalamnya, kemudian diolah, dimasak, sehingga proteinnya jadi lebih mudah terurai. Memarinasi potongan daging sapi atau kambing dengan nanas yang sudah dibuat jus selama kurang lebih 15 menit bisa membuat daging empuk. Cara lain bisa dengan langsung mencampurkan potongan buah nanas pada masakan daging dan bumbu-bumbunya. Tetapi takarannya harus tepat, karena jika terlalu banyak menggunakan nanas, malah justru bisa membuat tekstur daging overcook alias mudah hancur. Biasanya kita ngambil yang agak lebih muda, di mana zat yang ada di nanasnya yang biasa kita sebut bromelain itu bagus buat nempukin daging. Tapi juga nggak boleh terlalu lama karena dia sangat kuat. Nanas alias Ananas comossus berasal dari Brazil, Amerika Selatan. Pada abad ke-16, orang Spanyol membawa nanas ini ke Filipina dan semenanjung Malaysia, masuk ke Indonesia sekitar tahun 1599. Dalam sejarah dunia kuno, nanas menjadi simbol status kekayaan dan menunjukkan kemakmuran. Hanya orang kaya saja yang bisa menikmati segarnya buah nanas yang langka saat itu. Bahkan ada penyewaan nanas buat kaum miskin yang ingin mengadakan pesta makan malam. Saat itu, pemilik nanas justru enggan memakan nanas karena berarti melepaskan simbol status tersebut. Mereka menggunakan nanas sebagai hiasan utama di meja perjamuan atau sebagai karya seni dirang. Jika sudah mulai membusuk, barulah mereka memakan buah eksotis ini. Seiring berjalannya waktu, simbolisme yang terkait dengan nanas berubah. Buah ini menjadi lambang keramah tamahan dan kemurahan hati. Dalam budaya Indonesia, nanas dianggap sebagai simbol kebersamaan dan persahabatan karena biasanya disajikan dalam acara-acara perayaan dan upacara-upacara adat. Nanas juga dianggap sebagai simbol kebahagiaan dan kesuburan karena memiliki warna yang cerah dan rasa yang manis. Di Indonesia, nanas sangat populer dan digunakan dalam berbagai masakan tradisional, kue, dan minuman. Masyarakat Palembang, Sumatera Selatan terbiasa memasukkan nanas dalam masakannya. Yang paling populer adalah pindang patin. Pindang ikan ini mendapat rasa asam segar pada kuahnya dari nanas. Rasa manis dan asam. Nah, ini yang memberikan sensasi rasa dan layering rasa yang menjadi lebih berlapis. Yang tidak bisa dicapai dari ingredients yang lain. Meski kandungan enzim bromelain berperan baik untuk masakan atau kesehatan tubuh, zat asam pada nanas jika masuk ke dalam tubuh dalam porsi yang berlebihan justru akan bereaksi buruk pada beberapa organ tubuh seperti usus, lambung, hingga indera pengecap atau lidah. Enzim bromelain tak hanya terkandung di bagian daging buahnya saja, tetapi juga bisa didapat dari bagian inti buah nanas atau yang biasa disebut bonggol nanas.
Bahkan penelitian lain membuktikan kandungan terbanyak enzim pemecah protein justru ada di bagian bonggol nanas. Bagian yang bertekstur padat dan renyah ini jika dikonsumsi langsung akan melepaskan zat anti peradangan yang dapat mengurangi nyeri pada area persendian. Sehingga kaitannya dengan peradangan, baik itu pada peradangan sendi misalnya ya, rheumatoid arthritis seperti itu akan menekan tingkat peradangannya sehingga dapat mengurangi gangguan ataupun gejala yang timbul pada penderita radang sendi. Mengutip data dari Angka Kecukupan Gizi Indonesia, dalam sebutir nanas berukuran sedang sekitar 900 hingga 1000 gram terdapat sekitar 40 kalori dengan beragam nutrisi. Di antaranya yang dominan adalah vitamin C, magnesium, kalium, dan fosfor. Zat-zat inilah yang bisa berperan penting untuk kesehatan sendi dan tulang manusia. Masalah persendian memang termasuk masalah kesehatan yang sebenarnya sangat kompleks dan cukup vital. Namun sayang, masih banyak orang yang menganggapnya sebagai hal sepele yang tidak terlalu berpengaruh dengan aktivitas hidup setiap hari. Faktanya, belakangan banyak rumah sakit yang menerima pasien dengan jenis keluhan yang hampir sama, yakni seputar nyeri tulang dan persendian, dari asam urat, rematik, hingga pengapuran tulang. Ironisnya, jenis penyakit yang dulu mungkin dialami oleh kebanyakan usia tua, kini malah menyerang generasi muda dengan rentang usia 20 sampai 30 tahun. Kalau saya telusurin satu-satu, yang pertama asam urat. Biasanya menyerang sendi-sendi kecil, kayak tangan, terus jari-jari kaki, kemudian engkel. Dan itu sakitnya banget kalau misalkan udah kena asam urat. Jadi itu biasanya faktor pengaruh dari makanan. Salah satu treatment penyakit-penyakit yang menyerang persendian dan tulang adalah dengan fisioterapi. Ini overuse, ototnya kaku. Namun sebelumnya perlu pemeriksaan yang tepat dulu di mana titik persendian yang bermasalah sebelum diberikan obat dan dianjurkan berolahraga. Hal ini bertujuan agar penanganan dan pengobatan yang diberikan tepat sasaran dan bisa secara cepat dan efektif menyembuhkan penyakit yang diderita. Jadi kalau secara ilmiahnya kita fisioterapi terlebih dahulu adalah kita global si perototnya. Jadi kalau misalkan ototnya itu ada origo dan insersio. Ada otot tepi sama otot yang di bagian tepi bawahnya. Nah itu keseluruhan. Kita melihat dari struktural dulu, klasifikasi cederanya bagaimana. Karena pengapuran atau misalkan persendian kita ada grade-nya, grade 1, 2, dan 3. Bahkan ada yang 4 itu harus operasi, ganti bonggolnya. Itu namanya THR kalau misalkan dipanggul, kalau di sini TKR. Total knee replacement. Jadi diganti seluruh tulangnya, diganti sama besi. Nah itu udah yang cedera berat. Momen Hari Radang Sendi Sedunia atau World Arthritis Day diharapkan bisa menjadi pengingat kesadaran masyarakat dunia tentang bahaya di balik penyakit peradangan atau pembengkakan persendian. Karena ternyata penyakit ini tak hanya mengincar para lansia saja, tapi juga hampir semua kelompok usia. Nah, mulai sekarang rajin makan nanas yuk!